Rusia mengajukan ultimatum baru kepada Ukraina dan Barat dalam perundingan di Abu Dhabi. Dan Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa mereka akan memasok senjata ofensif ke Ukraina sampai perang dihentikan. Itulah ringkasan 2 hari perundingan delegasi Ukraina, Rusia, dan Amerika di Abu Dhabi. Hasil perundingan itu hanya pertukaran tahanan Ukraina dan Federasi Rusia. Sebanyak 157 warga dipulangkan ke Ukraina, terdiri dari 150 militer dan 7 sipil. Dalam hal lain, semua pihak meyakinkan bahwa perundingan tersebut bersifat konstruktif dan produktif. Namun di sini penting untuk membuat pembedaan yang sangat krusial. Karena ketika orang Rusia dan Amerika berbicara tentang perundingan yang produktif dan konstruktif, yang mereka maksud bukanlah sepenuhnya perundingan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Karena orang Ukraina. Di Abu Dhabi juga diadakan perundingan mengenai perpanjangan perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty 3 tentang pengendalian senjata nuklir. Namun mengenai perundingan tentang Ukraina, di sini Rusia mengajukan ultimatum baru. Kini Moskwa tak hanya menuntut penyerahan Donbas, tapi juga pengakuan dunia atas wilayah itu sebagai milik Rusia. Amerika Serikat berjanji mengirim senjata ofensif ke Ukraina, tapi sekutu lain belum memberi kabar baik. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengutus perwakilannya ke Kremlin untuk menjalin dialog dengan Moskwa. Sedangkan Finlandia secara terbuka meminta Amerika Serikat untuk tidak memberikan jaminan keamanan kepada Ukraina yang serupa dengan pasal 5 Piagam NATO. Semua itu akan kita bahas di edisi ini. Nama saya Alexei Peci. Mari bahas topik ini bersama, tapi sebelumnya silakan subscribe channel ini, beri like, komentar di bawah, dan juga subscribe ke Telegram Peci News. Link tersedia di deskripsi dan akhir episode. Jika menurut kalian ini menarik dan bermanfaat, saya mohon dukung channel YouTube ini dengan donasi atau subscribe melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Pertama, saya akan menilai negosiasi dari ketiga pihak. Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirill Budanov, menyatakan, kutipan, negosiasi berlangsung benar-benar konstruktif. Saya berterima kasih kepada Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab atas organisasi yang berkualitas dan mediasi mereka. Dia tidak mengungkapkan rincian lain terkait hasil negosiasi yang telah dicapai. Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Stephen Witkoff mengatakan negosiasi itu rinci dan produktif. Apakah ada hasilnya? Mungkin pertukaran tahanan. Utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin Kirill Dmitriev menyatakan negosiasi mengalami kemajuan dan pergerakan positif dalam pertemuan delegasi Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat yang sedang berlangsung di Abu Dhabi. Dan di sini perlu segera dibuat catatan penting yang sangat mengubah konteks negosiasi ini, lebih tepatnya persepsi negosiasi ini di kalangan masyarakat biasa. Faktanya, di Abu Dhabi mereka tidak hanya membicarakan perang Rusia melawan Ukraina. Delegasi Amerika Serikat dan Rusia membahas proyek kelanjutan kepatuhan terhadap perjanjian Strategic Arms Reduction Treaty 3 yang akan segera berakhir mengenai pengendalian senjata setelah masa berlakunya habis. Hari ini, 5 Februari, delegasi Amerika Serikat mengonfirmasi negosiasi terkait topik ini di Abu Dhabi telah berlangsung 24 jam terakhir. Saya akan menceritakan lebih detail tentang semua ini, omong-omong, di salah satu episode berikutnya. Ini memang topik yang terpisah dan menarik tentang negosiasi di Abu Dhabi. Dan sekarang, orang-orang Rusia seolah-olah memberi sinyal bahwa mereka siap untuk memperpanjang Strategic Arms Reduction Treaty 3, tetapi pada saat yang sama mereka langsung memasukkan isu perang Rusia melawan Ukraina ke dalam bagian negosiasi ini. Tepat pada saat negosiasi tentang penahanan nuklir, Kremlin mengajukan ultimatum baru kepada Ukraina dan Amerika Serikat. Pada saat Amerika Serikat tertarik untuk memperpanjang Strategic Arms Reduction Treaty, 3 Moskwa mengajukan syarat-syarat baru untuk mengakhiri perang selama negosiasi di Abu Dhabi. Pengakuan internasional Donbas sebagai milik Rusia berarti Rusia kini demi perdamaian dan perpanjangan Strategic Arms Reduction Treaty 3 menuntut tidak hanya penyerahan Donbas, tetapi juga pengakuan wilayah itu sebagai milik Rusia oleh seluruh pihak dalam negosiasi, terutama Amerika Serikat. Pihak Ukraina memiliki posisi yang tegas mengenai hal ini. Zelensky mengatakan bahwa bahkan jika ada yang mengakui, itu sama sekali tidak mengubah apapun. Ukraina tidak akan pernah mengakui wilayah-wilayah tersebut sebagai milik Rusia. Namun, Amerika memiliki sikap ambigu terhadap perjanjian ini.
Perwakilan tetap Amerika Serikat di NATO, Matthew Whitaker, menyatakan Washington akan terus memberi senjata ofensif ke Kiev hingga perjanjian damai ditandatangani. Selanjutnya, kutipannya, selama proses menuju perjanjian damai, kami akan terus menjual senjata ke sekutu NATO yang kemudian memasoknya ke Ukraina. Hal ini diperlukan oleh Ukraina pertama-tama untuk pertahanan udara dan pertahanan rudal, dan kedua untuk mendapatkan senjata ofensif agar dapat melanjutkan perjuangan dan memastikan bahwa Federasi Rusia tidak mendudukinya. Amerika Serikat melalui NATO perlu menjaga persatuan, koalisi, dan memperkuat sekutu. Karena kekuatan inilah yang pada akhirnya akan menjadi jaminan perdamaian agar setelah perang ini berakhir kita tidak menghadapi invasi baru ke benua Eropa. Namun di sisi lain, Ketua Amerika Serikat J.D. Vance menyatakan bahwa Trump sudah cukup tegas terhadap Vladimir Putin karena dia secara langsung mengatakan kepada Putin bahwa dia tidak berhak menyerang Ukraina. Meski begitu, pemimpin Amerika tetap membuka peluang kerja sama dengan Rusia dan Putin di bidang tertentu yang masih memiliki kepentingan bersama. Saya akan mengutip pernyataan Vance untuk Anda tanpa dipotong. Ketika orang mengatakan Anda tidak bisa bekerja sama dengan Putin karena tidak setuju dengan invasi ke Ukraina, Presiden Trump berkata bahwa Putin seharusnya tidak menginvasi Ukraina. Kami akan berupaya menghentikan ini, namun mungkin ada area kerjasama. Pendekatan seperti ini sesuai dengan kebijakan luar negeri Donald Trump yang didasarkan pada pragmatisme dan mengutamakan kepentingan nasional Amerika Serikat. Trump tidak membagi dunia jadi teman dan musuh, tapi bekerja dengan aliansi dan institusi tertentu. Kita mungkin tidak setuju dengan suatu negara dalam banyak hal, namun tetap bisa mencari kesamaan dalam hal tertentu. Perbedaan utama pendekatan Trump adalah kesediaannya untuk berbicara dengan siapa saja. Jadi, satu-satunya hasil dari perundingan di Abu Dhabi adalah pertukaran tahanan hari ini. Sebanyak 157 warga, termasuk 150 militer dan 7 sipil, berhasil dipulangkan ke Ukraina. Para personel militer yang dibebaskan dari tahanan telah membela negara di wilayah Luhansk, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, Sumy, dan Kiev. Lebih dari setengah pembela yang dibebaskan hari ini ditangkap saat mempertahankan Mariupol, dan 139 warga Ukraina yang dibebaskan telah ditahan Rusia sejak 2022. Bersambung. Subtitle oleh Dima Torzok. Pada saat yang sama, sekutu Eropa kita bertindak aneh. Saya akan membaginya menjadi dua berita karena persepsinya berbeda. Negara-negara Eropa ingin terlibat dalam pembentukan sistem keamanan masa depan saat negosiasi Ukraina berlangsung, dengan Prancis berupaya memimpin. Penasihat diplomatik utama Presiden Prancis, Emmanuel Bon, pada awal pekan ini mengunjungi Moskow di mana ia mengadakan pertemuan khusus secara tertutup dengan perwakilan pimpinan Rusia. Tujuan kunjungan tersebut adalah upaya Paris untuk memastikan keterlibatan Eropa dalam negosiasi mengenai arsitektur keamanan masa depan dan proses penyelesaian perang di Ukraina. Dalam kunjungannya, Emmanuel Bon mengadakan pertemuan dengan asisten utama diktator Rusia dalam urusan kebijakan luar negeri, Yuri Ushakov. Pihak Prancis menegaskan bahwa setiap kesepakatan mengenai gencatan senjata dan langkah-langkah selanjutnya tidak dapat diambil tanpa keterlibatan langsung negara-negara Eropa. Hal itu memang masuk akal di sini. Saya tidak akan menyebut Emmanuel Macron pengkhianat. Perancis, seperti negara-negara Eropa lainnya, tidak puas dengan fakta bahwa Amerika dan Rusia membahas isu keamanan Eropa tanpa keterlibatan Eropa. Dan Emmanuel Macron sendiri sudah mengatakan bahwa masa depan keamanan Eropa secara langsung terkait dengan hasil negosiasi mengenai Ukraina, sehingga keterlibatan Uni Eropa dalam proses ini dianggap sangat penting. Jadi, ya, orang-orang Eropa, terutama mereka. Macron berusaha membangun saluran komunikasi sendiri dengan Moskow karena Amerika sudah berkomunikasi langsung, bertemu, membuat kesepakatan, sementara Eropa khawatir hanya jadi penonton. Namun berita kedua di sini tampak aneh dan egois. Saya bahkan akan bilang Finlandia diam-diam meminta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat agar tidak menyebut jaminan keamanan untuk Ukraina setara pasal 5 Piagam NATO tentang pertahanan kolektif dalam The PES.
Dari Helsinki ke Departemen Luar Negeri pada 20 Januari dijelaskan isi percakapan yang terjadi sehari sebelumnya antara Menteri Luar Negeri Finlandia, Elina Valtonen, dengan dua anggota Komite Angkatan Bersenjata Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Valtonen memperingatkan agar tidak memberi jaminan seperti pasal 5 kepada Ukraina karena bisa mencampur adukan jaminan NATO dengan perjanjian bilateral Ukraina dan pendukungnya. Antara NATO dan jaminan keamanan di masa depan untuk Ukraina harus ada tembok, seperti itulah yang diungkapkan Valtonen. Dia mengatakan bahwa harus benar-benar dipisahkan dengan jelas mana jaminan keamanan untuk anggota NATO dan mana jaminan keamanan untuk Ukraina. Dan di sini saya hanya ingin mengingatkan bahwa Finlandia menjadi anggota NATO pada saat Rusia melancarkan perang besar-besaran terhadap Ukraina. Ketika Ukraina bertahan dari serangan Rusia dan seluruh sumber daya Rusia fokus ke Ukraina, Finlandia pun segera masuk NATO. Tanpa perang dan perlawanan Ukraina, Finlandia takkan pernah bergabung dengan NATO. Finlandia kini bertanya, apa jaminan yang kalian berikan untuk Ukraina? Kami ingin jaminan seperti pasal 5 NATO, sementara Ukraina cukup diberi jaminan berbeda. Jangan samakan, kami memang sekutu tapi tidak sepenuhnya. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jika episode ini bermanfaat, dukung kanal YouTube kami lewat donasi, langganan berbayar, atau jadi sponsor. Semua tautan dan detail ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.